Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan zahiran wa batinan. Allahumma amin. Ada satu pertanyaan tentang mengqadha sholatnya orang yang mati. Sebagaimana kita ketahui, sholat fardu atau sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, artinya harus dikerjakan oleh per individu dari orang yang muslim. Sehingga di dalam kitab Fathul Qorib di sana dikatakan di dalam kitab-kitab fikih ya, itu diwajibkan kepada setiap orang muslim selama pikiran, selama akalnya seseorang itu masih tetap. Dalam permasalahan ini, ketika kita mentelaah di dalam kitab I'anatut Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, juz 1 halaman 24, di sana ada 3 pendapat menyikapi tentang mengqadha sholat terhadap mayit. Yang pertama, mengqadha mayit itu hukumnya wajib bagi keluarga atau ahli waris atau wali yang ditinggalkan oleh mayit, dengan catatan si mayit itu meninggalkan warisan. Jadi ahli waris akan mendapatkan warisan dari si mayit. Kemudian dari situ dia diwajibkan untuk mengqadha sholat sebagaimana ketika si mayit mati dengan meninggalkan puasa. Maka keluarga berkewajiban untuk mengqadha puasa dengan catatan mayit meninggalkan harta warisan. Yang kedua, sebagaimana pendapat yang didukung oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, yaitu dengan cukup membayar fidyah. Artinya setiap satu sholatan yang ditinggalkan oleh mayit, maka keluarga wajib untuk mengeluarkan 1 mud. Yang 1 mud itu sama dengan ukuran 6 on makanan pokok. Kemudian pendapat yang ketiga, mengqadha sholat untuk mayit hukumnya tidak wajib, karena sebagaimana kita ketahui, kewajiban fardu ain itu hanya diwajibkan kepada per individu dari seseorang. Maka ketika seseorang itu meninggalkan sholat, maka mengqadha itu merupakan kewajiban orang tersebut. Itu sebagaimana di dalam kitab I'anatut Thalibin. Dan salah satu dari ulama yang melakukan sholat qadha itu adalah Imam As-Subuki, sebagaimana di dalam kitab Fathul Mu'in. Imam Subuki ikut pada segolongan imam mujtahid yang bertendensi pada pada hadis Imam Bukhari. Jadi ketika meninggalkan sholat, maka hendaknya dia mengqadha. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Burhan mewajibkan wali atau ahli waris untuk mengqadha'i seperti sholat dengan catatan mayit meninggalkan warisan. Jadi kewajiban untuk mengqadha sholat, kewajiban untuk mengqadha sholat kalau dengan catatan si mayit itu meninggalkan warisan, itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Burhan. Dan itu pun diperkuat oleh makalah Syekh Muhib At-Tabari. Beliau mengatakan akan sampai pada mayit setiap ibadah yang diniatkan untuk diberikan kepada mayit, baik
ibadah itu berupa ibadah fardu atau ibadah sunnah. Jadi kesimpulannya ada 3 itu. Bagaimana cara mengqadha sholat untuk mayit? Cara mengqadha sholat untuk mayit sebagaimana kita melakukan sholat seperti biasa, hanya saja yang membedakan adalah di dalam niatnya. Niatnya usolli fardhu zuhri qadhaan annya itu siapa, diberi nama, seumpama an Khadijah binti Ahmad lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur mengqadai sholatnya Khadijah binti Ahmad lillahi ta'ala, di dalam hati ketika takbiratul ihram. Dan di dalam praktiknya persis seperti sholat biasa. Kemudian sebagaimana yang terlaku di dalam masyarakat atau berada yang telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo, setiap dimintai pertolongan untuk mengqadha sholatnya mayit siapa, itu dilaksanakan secara berjamaah. Maka apabila dilaksanakan secara berjamaah, kalau sholat qadhanya itu dilaksanakan di malam hari, maka ketika bacaan-bacaan jahar, bacaan-bacaan yang disunahkan untuk dibaca keras, maka itu disunahkan dibaca keras, seperti sholat subuh, sholat isya atau sholat maghrib. Maka si imam membaca dengan bacaan yang keras. Dan apabila di siang hari, maka dibaca dengan bacaan yang sirri, tidak dikeraskan. Dan semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah untuk tetap mampu melaksanakan sholat pada waktunya. Dan apabila ada saudara kita yang sakit, maka kita berkewajiban untuk terus mengingatkannya untuk melakukan sholat, walaupun pada saat itu tidak mampu untuk sholat. Minimal orang yang sakit itu meniatkan diri untuk melaksanakan sholat li hurmatil waqti, karena salah satu dari sholat yang tidak menetapi syarat yaitu dilaksanakan dengan sholat li hurmatil waqti. Dan sholat itu hukumnya tetap wajib, maka akluhu bagian, selama akal seseorang itu tetap, selama akal pikiran manusia itu tetap ada, walaupun fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan, tapi ketika akalnya itu masih sehat, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat fardu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.